Meritokrasi, ketika prestasi menentukan tempatmu. Dalam dunia yang terus berubah dan penuh kompetisi, muncul satu prinsip yang semakin dihargai, yaitu meritokrasi. Istilah ini berasal dari dua kata Latin. Pertama, meritum, artinya layak atau pantas. Dan yang kedua, kratos, artinya pemerintahan atau kekuasaan. Secara sederhana, meritokrasi berarti sistem di mana kedudukan, penghargaan, atau kesempatan diberikan berdasarkan kemampuan, integritas, dan prestasi seseorang, bukan karena koneksi, keturunan, atau kekayaan. Dalam dunia meritokratis, seseorang yang bekerja keras dan memiliki karakter unggul akan memperoleh tempat yang layak. Sebaliknya, mereka yang mengandalkan privilege tanpa usaha akan tertinggal. Nilai ini mendorong masyarakat untuk menumbuhkan etos kerja, tanggung jawab, dan keadilan. Contoh meritokrasi dalam kehidupan nyata. Pertama, dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, meritokrasi tampak ketika siswa yang tekun dan berprestasi tinggi memperoleh beasiswa. Misalnya, program beasiswa LPDP di Indonesia menyeleksi peserta berdasarkan prestasi akademik, kepemimpinan, dan kontribusi sosial, bukan karena status sosial atau relasi. Kedua, dunia kerja. Banyak perusahaan kini menerapkan sistem promosi berbasis merit. Karyawan dengan kinerja terbaik dan komitmen tinggi diberi kesempatan naik jabatan. Contohnya, seorang staf muda bisa menjadi manajer karena dedikasinya menghasilkan dampak nyata bagi perusahaan, bukan karena kedekatan dengan atasan. Ketiga, dunia pemerintahan dan birokrasi. Negara seperti Singapura dikenal sangat meritokratis. Pejabat dipilih berdasarkan kemampuan dan kejujuran, bukan hubungan politik. Sistem ini menciptakan pemerintahan yang efisien, bersih, dan berorientasi pada hasil. Keempat, dunia politik. Dalam politik, meritokrasi tampak ketika pemimpin dipilih berdasarkan kompetensi dan rekam jejak, bukan popularitas atau kekuatan uang. Contohnya, Angela Merkel, mantan kanselir Jerman, naik dari latar belakang ilmuwan fisika menjadi pemimpin Eropa yang disegani karena kecerdasan, kerendahan hati, dan hasil nyata. Di Indonesia pun, masyarakat semakin menghargai pemimpin yang menunjukkan prestasi nyata di daerahnya, bukan hanya yang pandai berbicara. Sistem politik yang meritokratis menghasilkan pemimpin yang melayani rakyat dengan hati dan kemampuan, bukan sekedar mempertahankan kekuasaan. Pandangan Alkitab tentang meritokrasi. Nilai meritokrasi sebenarnya sejalan dengan banyak prinsip dalam Alkitab. Tuhan menghargai usaha, kesetiaan, dan tanggung jawab pribadi, bukan status sosial atau latar belakang seseorang. Hal itu kita bisa lihat dalam Alkitab. Pertama, perumpamaan tentang talenta. Yesus menggambarkan bahwa setiap hamba diberi talenta berbeda-beda, dan Tuhan menilai mereka bukan dari berapa banyak yang dimiliki, melainkan bagaimana mereka mengelolanya. Hamba yang bekerja keras dan setia diberi kepercayaan lebih besar, sementara yang malas kehilangan kesempatan. Dalam Matius pasal 25 ayat 21 berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Karena engkau setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar." Prinsip ini mencerminkan meritokrasi rohani. Tuhan memberi upah berdasarkan kesetiaan dan tanggung jawab, bukan posisi atau keturunan. Yang kedua, Paulus dan etos kerja. Dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-23 berkata, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia."
Ayat ini menegaskan bahwa kerja keras dan integritas adalah bentuk ibadah. Dalam pandangan Alkitab, setiap pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membawa penghargaan yang pantas, baik dari manusia maupun dari Tuhan. Yang ketiga, Tuhan tidak memandang rupa. Dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7, ketika Samuel hendak mengurapi Raja Israel, Tuhan menegaskan bahwa ia tidak melihat penampilan luar, tetapi hati. Meritokrasi sejati bukan hanya soal kecerdasan atau kemampuan teknis, tetapi juga karakter dan integritas hati. Dengan demikian, Alkitab mengajarkan meritokrasi yang berakar pada moral dan spiritual, bukan hanya hasil, tetapi juga motivasi dan kesetiaan di hadapan Tuhan. Relevansi meritokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Nilai meritokrasi dapat diterapkan dalam banyak aspek kehidupan. Dalam keluarga, orang tua bisa menanamkan prinsip ini dengan memberi penghargaan sesuai usaha anak, bukan favoritisme. Dalam pelayanan gereja, pelayan dipilih karena kesetiaan dan karakter, bukan karena status sosial atau hubungan pribadi. Dalam masyarakat, warga yang berkontribusi nyata dan berintegritas harus didukung untuk menjadi pemimpin. Ketika nilai ini dihidupi, akan tumbuh budaya keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Meritokrasi menolong manusia untuk tidak iri, tetapi berjuang dengan sungguh-sungguh sesuai panggilannya. Meritokrasi mengajarkan bahwa setiap orang punya peluang yang sama untuk berhasil jika ia mau bekerja keras, bertanggung jawab, dan hidup jujur. Prinsip ini selaras dengan firman Tuhan yang memberi upah setimpal dengan kesetiaan. Dunia yang meritokratis bukan hanya lebih adil, tetapi juga lebih manusiawi, karena menghargai usaha, karakter, dan panggilan Tuhan dalam diri setiap orang. Dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-10 berkata, "Barang siapa dapat dipercaya dalam perkara kecil, ia juga dapat dipercaya dalam perkara besar."